멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagipun, salam genre. Hai Galajers, dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan kami. Saya Sofi Melariani, delegasi dari Pick Air Sakura Update Alifa Prinsip Lampung. Dan juga di sini ada teman-teman aku loh. Kenalin ya, yang pertama. Perkenalkan, nama saya Mahendra, delegasi dari PIK Remaja Gesperman 1 Spring Sewu. Oke, Kak Mahen ini mendapat juara ketiga jalur pendidikan Duta Genre Kabupaten Spring Sewu. Selanjutnya ada Kak. Perkenalkan, nama saya Nada Syifa Afifatul Salsabila, delegasi dari PIK Air Gemar State Spring Sewu. Oke, Kak Syifa ini adalah juara kedua jalur pendidikan Duta Genre Kabupaten Spring Sewu. Selanjutnya Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Syairawan, saya delegasi dari PIK Ashifa Pekon Suberjo. kalau Kak Adi ini juara satu jalur masyarakat Duta Genre Kabupaten Spring Sewu. Selanjutnya terakhir. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Hani Prikaliban, delegasi dari PIK Remaja Cihers Jadika Pagelaran. Kalau Kak Hanif ini juara dua jalur masyarakat di Duta Genre Kabupaten Spring Sewu. Oke teman-teman semuanya, kalian pada bingung kan kita mau ngapain sih? Jadi di sini kita akan membahas mengenai nabza. Jadi sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Jadi di sini kita akan membahas mengenai nabza. Menurut Kak Adi, nabza itu apa? Jadi nabza ada kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza juga diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Jadi nabza itu kepanjangan dari narkoba. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Edi. Selanjutnya saya akan kepada Kak Syifa. Menurut Kak Syifa nih, dampak dari penggunaan nabza itu apa aja, Kak? Wah, jadi teman-teman, dampak dari penggunaan narkoba ini atau nafza ini sangat banyak, terutama bagi kesehatan. Jadi, nafza dapat merusak kesehatan tubuh kita, dari mulai segi pembuluh darah, jantung, juga bisa menyebabkan kanker. Dan dari segi sosialisasi, orang-orang yang menggunakan nafza cenderung akan mengalami sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada di dalam sekitarnya. Jadi kita harus benar-benar nih menghindari narkoba supaya kita dapat dengan mudah bersosialisasi dengan lingkungan kita. Selain itu ada dampak ekonomi. Jadi di dampak ekonomi ini sudah kita tahu dong, nabza sangat mahal harganya. Jadi orang-orang yang sudah kecanduan nabza tentunya akan sangat sulit mendapatkan nabza jika mereka tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai uang. Jadi mereka cenderung untuk melakukan hal-hal kriminal untuk mendapatkan nabza tersebut. Begitu sahabat Game Ranger. Oh, jadi dampak dari nabza ini benar-benar luar biasa banget Ya, ya. sangat luar biasa. Jadi kita nggak boleh tuh salah menyalahgunakan nabza itu. Benar nggak, Kak? Benar Nah, Kak, mau banget. nambahin nih, kenapa sih banyak orang-orang yang menggunakan nabza? Salah satunya adalah karena banyak orang-orang yang melepaskan frustasi mereka atau problematika mereka kepada nabza. Padahal kita sebagai remaja ada tuh pusat informasi dan konseling remaja. Nih, bener banget. Di dalamnya juga ada layanan konsultasi atau layanan curhat. Jadi teman-teman bisa kok berbagi cerita, berbagi permasalahan, dan untuk bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Nah, berdasarkan riset terbaru, banyaknya maling atau begal di jalanan itu ternyata bukan karena kebutuhan ekonomi, tapi ternyata mereka ingin mengonsumsi narkoba. Makanya karena mereka udah bingung mau cari duit kemana, mereka cenderung untuk membegal atau mencuri. Begitu sahabat genre Itu karena dia ini ya, Kak ya. Apa namanya? karena kekurangan ekonominya dan mereka sudah merasa kecanduan yang sangat berlebihan. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga kepada Kak Hanif. Menurut Kak Hanif nih, tentang penyalahgunaan nabza itu apa? Bagaimana? Baik teman-teman, menurutku tentang penyalahgunaan nabza itu sangat amat disayangkan karena jika seorang remaja atau orang yang menggunakan nabza itu akan mengalami resiko-resiko yang amat buruk seperti yang udah disampaikan Kak Siva tadi, dari resiko fisik sampai ke resiko ekonomi. Oh, berarti Kak Syifa tadi itu ya, berarti banyak banget. benar-benar nggak bagus banget untuk kita. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih untuk Kak Mahendra. Sebagai remaja tentunya, bagaimana cara kakak untuk menanggulangi penyalahgunaan nabza tersebut? Oke teman-teman semuanya,
bagi kita seorang remaja, kita pernah melihat teman-teman kita yang menyalahgunakan nafza, yaitu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tentunya kita tahu bahwasanya zat adiktif sangatlah banyak merakyat di masyarakat kita, terutama bagi remaja, seperti nikotin pada rokok, kafein pada kopi, dan lain sebagainya. Zat adiktif adalah salah satu zat perantara untuk menjerumuskan kepada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai remaja dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita sebagai remaja, mari kita bergaul dengan teman-teman yang jauh dari efek narkotika. Salam genre. Salam. Oke, cukup sekian question dari saya dan teman-teman semuanya. Jika nanti ada yang mau di-sharingin, silakan komen di bawah ini teman-teman semuanya. IG nih, IG. Oke, Boleh tanya-tanya di bawah. dadah. Oke, cukup sekian pemberitahuan dan ilmu yang kita telah berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, berencana, karena berencana itu keren. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi siapa? Demi remaja Indonesia.